melihat mereka sebagai saudari, tidak dilihat sebagai komunitas biara. Mereka tinggalkan kegiatan mereka karena demi saya. Itu terima kasih. Singkatnya, kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya kasih. Dalam hati kecil saya bangga, saya senang. Kenapa? Dua peristiwa yang terjadi dalam diri saya. Yang pertama, saya ditabiskan di Manola pada tanggal 25 September 1997 di lapangan SD. Ketika kata sambutan, Monsinyur Kirubin mengatakan di panggung, saya ucapkan selamat dan provisiat. Panitia yang di kampung, tapi mulai pada waktunya dan makan pada waktunya. Saya pikir ketua panitia dengar apa yang dikatakan oleh Bapak Uskup dulu. Lalu apa yang dikatakan oleh Bapak Uskup dulu diungkapkan juga walaupun uskupnya berbeda. Monsinyur Edmund Logan, dia ketika kata sambutan dengar sendiri apa yang dia katakan. Dan sebelum dia katakan, kami duduk berdampingan, dia sudah bilang, Amos, selamat dan provisiat untukmu, selamat dan provisiat juga untuk panitia yang telah berjuang suksesnya acara. Kita misa pada waktunya, kita makan pada waktunya, dan kita bubar pada waktunya. Tidak seperti di tempat lain, maka terlambat. Itu dia katakan saya di samping waktu kita duduk untuk acara resepsi. Karena itu lewat kesempatan ini, yang pertama saya coba menjelaskan apa dikatakan oleh Bu Billy tadi. Kalau dikatakan menolak di Limanu, mereka Darlingu, itu dua kampung besar ini, di mana kita semua yang lahir di wilayah Desa Tenateke dan Desa Mandung, itu dua kampung, Maneka dan Manola. Sehingga saya bilang, tolong kamu singgung dua kampung besar ini. Karena kita semua yang terlibat ini darah daging. Karena itu dua kampung ini asal kita semua, panitia yang hadir, kecuali sama saudari yang tidak lahir di Sumba ini, itu kami asal dari dua kampung ini. Menolak di Limanu, Maneka dan Lingu. Sehingga itu dia sebut. Lalu yang kedua, karena dua kampung ini ada beberapa kabisu yang ada di dalam kampung itu. Lalu saya ini dalam suku Egara. Egara. Itu kalau lurusnya Egara. Hanya diperhalus sedikit Egara. Lalu Marapu yang disembah oleh kebisunya kami itu Tatangi ngomong di lagu itu Kila. Jadi kalau sejarahnya dulu bagi suku kami, apa yang kami tanam, yang kami miliki tidak boleh diambil. Karena kalau diambil, kilat itu harus diikut. Disampai. Ada bahasa memang itu, minta tidak hadir. Lalu di kampung itu ada gong itu namanya pelarawi ura. Kalau dipukul besar, kilatnya besar. Kalau hanya raba sentuh sedikit, kecil. Saya tidak tahu lagi sekarang. Seperti itu tadi penjelasan supaya kita ikuti. Tinggal menjaga juga kenapa sebut dua nama kampung, lalu disebut itu kampungnya kebisu. Ini bukan kami sombong, bukan karena kami istimewa, tidak. Ini ungkapan bahwa masing-masing kita itu, ya kita punya kebisu. Itu identitas kita masing-masing. Seperti itu. Lalu yang berikut, lewat kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk segala pengorbananmu. Saya sudah mengatakan waktu di panggung, ini beda dengan di Kodi. Kalau di Kodi rata memang, tetapi kalau di wilayah Tan Meringi Bajewa harus diratakan, dan itu terbukti. Ini tempat ini bukan rata memang, kamu ratakan. Pilihan kata. Saya punya anak Bapak Marsi macam terima bersih. Dan tadi dia ungkapan memang supaya saya tidak dibilang terima bersih, maka dia sambung memang tadi itu. Itu sini rata di tempat. Saya tahu bagaimana menggali meratakan tanah kancing. Lalu juga di panggung yang disiapkan itu setengah mati pikul kayu, pikul ini pinang dan segalanya, segala pengorbanan.
Lalu Bapak Uskup tanya saya, Amos, ini panggung ini lebih banyak alamiah. Iya, yang tidak alamiah Bapak Uskup itu cat saja. Sedangkan yang lain itu semua dari yang alam. Ini betul, saya kagum. Maka dia bisik sama saya, coba saya kembali ke 25 tahun, saya juga di sini. Dia bilang. Maka dia sambung, dia omong di panggung. Jadi ini, terima kasih banyak untuk segala pengorbananmu yang selama ini. Ratakan tempat dan semua bahan-bahan diadakan. Pekerjaan-pekerjaan, angkat kursi, bawa ini, pikul ini, kerja ini. Kamu tinggalkan tugas kamu. Tadi Bapak dia katakan, saya kena tegur dari pimpinan, itu demi saya. Tapi itu berkat Bapak dia. Bukan Bapak dia lalai tugas, tapi demi Tuhan, pasti Tuhan berkati. Terima kasih banyak itu. Pengorbananmu sampai kena tegur dari pimpinan, ya demi saya. Lalu Bapak Ibu banyak juga, guru-guru. Apa kepala desa. Pokoknya yang aparat desa, baik itu pendidikan maupun pemerintah itu, ya korbankan waktu untuk demi saya. Karena itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk segala pengorbananmu. Saya mohon maaf waktu di panggung, saya tidak sebut masing-masing seksi. Tapi saya bilang pada panitia yang telah bersusah payah bekerja berjuang sedemikian rupa hingga acara misa syukur saya itu berjalan dengan baik. Dan pesta misa syukur berjalan dengan baik dan sukses itu tidak hanya dari Bapak Uskup. Dari rekan-rekan imam saya, mereka menyampaikan selamat dan provisiat. Teman, acara misa syukur berjalan dengan baik, sukses. Acaranya mulai pada waktunya, kita makan pada waktunya, dan kita pulang juga pada waktunya. Tidak sama di tempat lain yang kita sudah lapar tengah mati juga belum makan. Ada di tempat lain, tapi di tempat ini sama. Lalu tadi dihabiskan 25 tahun yang lalu, makan juga pada waktunya. Baru-baru saya lihat jam, selesai misa jam 11. Dan selalu saya lihat jam. Ketika kata sambutan mau pergi makan, belum sampai setengah 2. Untuk kita pergi makan, belum sampai setengah 2. Saya tidak ingat persis berapa belas menit yang kita lewati. Tapi semuanya kita makan pada waktunya. Ini kebanggaan saya secara pribadi. Seperti saya katakan, saya ini ditabiskan di stasi. Misa syukur saya juga terjadi di stasi. Tapi dua hal ini berjalan dengan sukses. Habis saya 25 tahun yang lalu, dan misa syukur pesta perak 25 tahun jadi imam juga sukses, lengkaplah. Tapi belum berarti berhenti, masih terus berjalan. Karena itu dari saya tidak ada yang saya beri sama kamu. Tapi saya janji, saya doakan supaya kamu sehat, kamu berhasil, masa depan kamu anak-anak. Dengan harapan supaya kalau saya mati masih ada juga Amos yang lain. Ini janji saya, doa saya untuk proki ini, untuk wilayah ini. Lalu yang berikut, saya sadari bahwa dalam perjalanan ini, selama persiapan, saya sudah bilang dulu pertemuan keluarga itu pertama, kami ketemu keluarga. Tapi saya tahu keluarga itu sudah pasang kuda-kuda dengan saya. Lalu mereka sorong saya punya muleba yang om terakhir. Waktu kami duduk di sini, saya bilang begini, nanti tunggu saja tanggal 24 malam, saya WA sama kamu. Nanti besok tanggal 25, kamu doakan saya. Yang ada ayam, boleh bakar ayam. Yang tidak ada, cukup doa saja. Lalu kami duduk di sini, yang belakang tuh nguru-nguru sudah yang lain. Kenapa begitu, ini oleh begitu. Tapi saya lihat mereka korek sama ini kepala desa Mandong. Mereka begini sama dia, lalu dia bilang, saya angkat tangan. Saya melihat dia bilang begini, minta maaf kalau saya langsung begini. Menjadi hamba Tuhan 25 tahun tidak mudah. Kebanggaan kami keluarga, kebanggaan juga untuk Romo, kebanggaan juga untuk wilayah ini, proki ini. Jadi Romo, satu yang kami minta, izinkan kami supaya kita buat misa syukur di tempat ini. Lalu yang kedua, kami juga tidak minta muleba, sebiji beras dan seceng uang. Dia katakan, karena di pihak om itu mata air sudah kita dari sana. Saya diam sudah, lalu akhirnya mengatur. Lalu saya bilang,
Kami banyak ini, projo saja kami puluhan. Belum lagi tarekat yang lain, tambah dengan pemerintah lalu umat. Kami sudah perhitungkan itu Anguleba. Yang penting Anguleba izinkan. Dan apa yang dikatakan oleh Yanto Kepala Desa Mandu terbukti bahwa apa yang dia katakan dari panitia bekerja sama berjalan sehingga akhirnya pesta syukur itu berjalan dengan baik. Karena itu saya terima kasih banyak untuk panitia dengan segala pengorbananmu. Terima kasih banyak juga untuk keluarga. Untuk keluarga itu sapi, babi saya tidak sanggup untuk balas nanti. Supaya saya beritahu memang. Sampai nanti kalau ada mati, Romo sanggup satu ekor sapi. Kalau omongan dia keluar. Tapi saya tahu itu hati putihmu ya. Itu. Tapi itu pasti berkat juga akan ada dalam rumah tangga dan keluargamu. Supaya saya omong memang ini. Terima kasih banyak untuk keluarga dengan segala pengorbananmu itu untuk menyiapkan. Minta maaf waktu pertemuan itu saya sudah bilang memang keluarga jangan kasih beban panitia. Saya sudah bilang mohon maaf saya katakan jangan kasih beban panitia. Yang berat-berat ya kita, ini kan kita yang mau. Yang ringan-ringan harus panitia. Jangan kasih beban panitia dengan hal-hal yang berat. Dan terima kasih banyak untuk pengertian baik keluarga, pengertian baik panitia, diramu sedemikian rupa, akhirnya hasil ramuan kalian semua panitia misa syukur pesta perak saya berjalan dengan baik dan sukses. Karena itu saya ajak mari kita semua tepuk tangan, ini pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak untuk semuanya itu, untuk segala pengorbananmu. Mamanya saya tidak sebut di depan, tapi untuk kita bisa makan pada waktunya, bukan kita bapak di depan. Mamanya dengan teman-teman di belakang. Saya lihat dia sore itu duduk di sini, saya kasihan, setengah mati sudah. Saya senyum sudah karena capek betul. Datang lagi bapaknya duduk lagi di sana, dia begini juga dia. Ya, memang capek, saya sadar itu capek. Tapi bagusnya itu joget juga sampai jam 3 lewat dia. Sampai capek juga. Tapi itulah ungkapan kegembiraan kita senang semua. Lalu acara itu malam berjalan dengan baik. Itu yang sedikit ribut itu bukan karena ada yang ganggu kita, tapi bagus juga bapaknya kasih awasan untuk kita semua supaya tidak memperluas hal yang tidak baik. Kan Luli ini adik saya yang cari di anak, maka datang sini maka orang tidak tahu datang ganggu begitu. Maka itu Anton itu anak saudara berdiri di sana. Kenapa saya bilang tidak apa bapak ini ada yang datang kita pikir ada yang ganggu, ini Luli yang datang cari di anak. Lalu bapaknya di sana ditegaskan, bapaknya itu bagus. Langsung ambil sikap, kasih tegas supaya hal-hal yang mungkin ada orang rencana tidak baik di balik itu ya kita atasi. Singkatnya seluruh persiapan panitia misa syukur saya itu berjalan dengan baik, sukses adanya. Sampai apa yang saya katakan itu kamu dengar sendiri yang dikatakan oleh Yang Mulia Bapak Uskup di panggung. Dan rekan-rekan imam saya itu WA sama saya, selamat Taufiat, sukses seluruh acaramu. Pada kali ini juga menjadi contoh juga untuk tempat-tempat lain, supaya di tempat lain itu mulai pada waktunya, juga selesai pada waktunya. Waktu misa di sini, waktu di sini masih duduk orang tua, memang saya dengan Romo Miki atur sedemikian rupa supaya bapak tua ini tidak naik pidan. Duduk di sana, saya suruh Romo Miki begini, dia bilang bapak lebih dulu, dia bilang. Lalu saya Bapak Uskup, ini mau kita bersabar sedikit, banyak yang jauh-jauh ini kita mau bagaimana, kita mau jam 9 tapi ya tidak apa-apa, kita bersabar sedikit. Oh berarti ada sinyal baik. Lalu ketika omong tentang itu panduan, saya bangun supaya tidak dengar apa yang dikatakan sama Bapak Uskup. Itu menyangkut itu kenapa jadi begitu komunikasi dan informasinya itu Romo Selis itu sekretaris itu dia akan baru pulang, dia belum menangani, sehingga akhirnya karyawan di keuskupan itu simpan saja, lalu mereka tidak ingatkan sama Bapak Uskup, mereka takut sama Bapak Uskup, capek dari mengaku, lalu tidak menginformasikan lagi tentang panduan yang sudah ada. Akhirnya seolah-olah Bapak Uskup kenapa belum kasih sama saya. Nah, itu alasan, bukan berarti tidak dikasih, sudah adanya masalah sekretaris ini dia agak terganggu kesehatan, baru pulang dari Jawa sehingga dia masih istirahat. Akhirnya
Dia itu punya tugas, itu sekretaris, untuk surat apa saja masuk dia harus dikomunikasikan dengan dia. Itu alasannya, bukan karena Romo Ferdi lupa atau tidak, itu sudah diberitahu awal, sudah. Hanya ketika menyampaikan sama Bapak Tua seperti yang dijelaskan tadi, Romo Ferdi seperti itu, supaya tidak mengarah kita mempersalahkan adik kita bahwa dia tidak. Itu hanya karena Romo Selis itu sekretaris yang biasanya komunikasi langsung dengan Bapak Uskup, dia baru pulang juga dari Jawa untuk proses pengobatan sakitnya itu, pengatannya. Ya, itu. Jadi sekali lagi lewat kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk panitia dan segala perjuangan pengorbananmu. Capek, lelah, letih, saya sadari. Tidak sebanding pengorbanan kamu di kesiapan kami keluarga. Kami sadari itu. Tapi terima kasih banyak untuk ketulusan, keikhlasanmu, kebersamaan yang kamu bangun, sehingga pada akhirnya segala persiapan kamu berjalan dengan baik. Dan itu kita mendapat, ya, bukan kita bilang puji-pujian, pengakuan dari pimpinan keuskupan ini, juga dari imam-imam dan orang-orang lain, bahwa persiapan panitia dengan segalanya sukses adanya. Terima kasih untuk semuanya itu. Saya tidak memberi sesuatu sama kamu dari materi, tapi doaku untukmu. Saya sudah bilang, kepadanya hatiku percaya, maka ketika jalannya seluruh persiapan perayaan itu juga kepadanya hatiku percaya. Lalu ketika rapat panitia yang kedua di sini saya hadir, saya ada sinyal panitia mengharapkan itu, kalau bagaimana Romo, Bapak Uskup yang pimpin. Sebenarnya maksudnya kalau boleh Romo minta Bapak Uskup dia pimpin. Hanya diputar sedikit, apakah Bapak Uskup tanya seperti itu. Lalu saya bilang ini keinginan panitia. Jadi saya coba cari waktu yang bagus seperti Om mesti di panggung. Kalau mendung jangan berani maju di depan. Kalau cerah maju. Jadi saya cari suasana yang bagus. Berkat gereja di Goluwali, saya panjar memang. Lalu saya pertemuan di sini, saya ketemu Bapak Tua dan dia bersedia untuk pimpin di perayaan itu. Ini sebuah kebanggaan kita, bukan kebanggaan kami keluarga, kebanggaan kita semua, kebanggaan paroki ini, bahwa misa syukur 25 tahun imamah saya, Bapak Uskup pimpin. Bukan saya istimewa, tapi itu sebuah penghargaan orang tua kita, Bapak Uskup kita, untuk tentu bukan untuk saya saja, bukan saja untuk keluarga, tapi untuk paroki Manola, untuk kita panitia, bahwa apa yang kita inginkan, ya karena kehendak Tuhan, rencana Tuhan indah pada waktunya, akhirnya Bapak Uskup yang pimpin pada misa syukur 25 tahun imamat saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Lalu terakhir, saya pribadi, saya minta maaf. Selama ini saya lebih pada diam karena saya yang dipestakan. Saya tidak berani omong, saya diam saja. Tetapi kalau di tempat tugas saya, mereka bilang sulit Romo Amos itu kalau tidak omong. Bahkan dia kejar-kejar orang dia itu. Tapi karena saya dipestakan, saya ambil sikap diam. Jadi mohon maaf kalau selama ini itu Romo juga ada tidak omong, karena memang saya dipestakan sama om bagaimana. Jadi kalau ada sikap perilaku saya yang tidak bagus, yang mungkin sedikit mengganggu rasa, saya minta maaf. Saya juga manusia, walaupun imam tidak lupa juga kekurangannya. Saya mohon maaf untuk semuanya itu. Lalu satu hal, ini pengalaman saya. Tadi kita sudah singgung. Apa yang dikatakan tadi tidak mengurangi kamu punya kesuksesan panitia. Sebagai manusia pasti ada kita punya kekhilafan. Jangan disalah mengerti bahwa dengan tadi yang kita saling siring, kita bagi beri masukan, jangan dimengerti mengurangi nilai sukses, tidak, sama sekali tidak. Kami semua yang menyaksikan itu sukses apa yang disiapkan oleh panitia. Hanya dalam perjalanan saja ada saja itu. Karena itu mari kita melihatnya, itu juga menjadi catatan berharga bagi kita, supaya kita lebih baik lagi ke depan, atau lebih baik lagi sesuatu yang kita siapkan ketika ada kegiatan melibatkan publik nanti ke depan. Dua hal saja saya selalu omong, komunikasi dan koordinasi. Di paroki saya pegang memang dua ini. Di paroki saya ada yang saya katakan begini, ada yang saya pakai SMS,
ada yang saya pakai telepon, ada yang saya pakai suruh orang, yang terakhir ada yang saya sendiri harus pergi. Ini saya pilih, kalau ada yang itu saya bawa, tolong dulu. Tapi tidak, saya mesti pergi sendiri. Ini tidak bisa lewat telepon atau bagaimana. Saya pikir ini bagian kita membangun komunikasi dan koordinasi yang baik untuk kita sukses lebih baik pada hari-hari selanjutnya. Akhir kata saya, sekali lagi, terima kasih banyak untuk segala pengorbananmu. Saya doakanmu supaya Tuhan memberikan hidup, perjuangan, kehidupanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu yang berjuang demi masa depan mereka. Dan harapan saya adalah nanti kalau saya mati, supaya masih ada juga amos-amos yang lain, masih ada juga hugu-hugu yang lain, masih ada juga yoleng-yoleng yang lain, masih ada juga Vincent yang lain, masih ada juga Dami-Dami, walaupun dia lain di Bajewa tapi dia besar di Tanmaring. Itu kami yang pilih hidup yang begini. Harapan kami sesudah kami ada lagi yang lain-lain. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya terima kasih dan mohon maaf.